Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Silvi Nopitasari dalam pembelajaran geografi. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau nanya nih, apakah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat? Ibu harap semuanya yang sedang menonton video pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelajah ilmu pengetahuan sosial dalam materi kajian ekonomi. Wah, berbicara dengan ekonomi sangat-sangat menarik bukan kalau dikaitkan dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Yuk kita simak materinya. Nah, sebelum ke pembelajaran intinya, izinkan Ibu untuk membacakan capaian pembelajaran. Nah, Ibu harap setelah kalian mengikuti pembelajaran bersama Ibu kali ini, kalian siswa mampu memahami pengertian kajian ilmu ekonomi, siswa mampu menjelaskan kebutuhan manusia dan hubungannya dengan kelangkaan sumber daya, siswa mampu menganalisis contoh nyata kebutuhan dan kelangkaan dalam sehari-hari, dan juga siswa mampu mengembangkan sikap bijak dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Wah, itu adalah capaian pembelajaran yang Ibu harapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran bersama Ibu kali ini. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menjelaskan pengertian kajian ilmu ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang ketiga, menjelaskan kelangkaan sumber daya. Yang keempat, memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran materi. Nah, sebelum ke intinya, Ibu mau tanya nih, apa yang kalian ketahui dengan ilmu ekonomi atau ekonomi itu apa? Ayo, berpikir. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian tentang ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memahami kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Dapat digarisbawahi ya, kebutuhan yang tidak terbatas, sumber daya yang terbatas. Nah, ini bertujuan untuk memilih, mengatur, dan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Pada intinya, kalian dalam kelangkaan sumber daya mampu untuk memilih mana yang lebih penting dan yang sangat dibutuhkan gitu untuk sehari-hari. Contohnya dari tadi, beli kuota atau jajan. Kalian bisa memilih antara beli kuota atau jajan. Mungkin kalau kalian membeli kuota, kalian tidak akan jajan seperti jajan cemilan, minuman. Kalau kalian beli jajan minuman, mungkin kalian nggak bisa membeli kuota. Nah, dari contoh tersebut, kalian mampu berpikir gitu dan memilih mana yang lebih penting dan mana yang nanti saja untuk dipilih. Contohnya tadi membeli kuota sama jajan makanan atau minuman. Mungkin kalian akan memilih jajan gitu. Kalau kuota kan masih bisa pakai wifi di rumah, atau kalau nggak punya wifi bisa kan ke warnet gitu. Nah, itu adalah pengertian dari ilmu ekonomi dan kelangkaan sumber daya gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kajian ilmu ekonomi yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ekonomi deskriptif, yaitu yang menggambarkan kondisi atau fakta ekonomi yang benar-benar terjadi tanpa memberikan analisis mengapa atau bagaimana. Nah, contoh dari ekonomi deskriptif itu, contohnya kalian mendapat kabar gitu dari stasiun TV atau internet, contohnya kayak kenaikan harga BBM contohnya. Nah, di berita tersebut itu tidak dijelaskan
mengapa bisa naik atau bagaimana solusinya, apa penyebabnya. Nah, itu tuh nggak dijelaskan. Nah, itu contoh ekonomi deskriptif. Nah, yang kedua ada ekonomi teori yang menjelaskan sebab akibat dalam ekonomi. Nah, ini adalah kebalikannya dari ekonomi deskriptif. Kalau ekonomi teori ini menjelaskan gitu sebab akibat dalam ekonomi. Contohnya, harga BBM naik, biaya transportasi juga otomatis akan naik kan, dan juga harga barang ikut naik karena jasa ongkos kirimnya juga naik. Nah, itu adalah pengertian dan contoh ekonomi teori. Selanjutnya yang terakhir ada ekonomi terapan. Nah, ekonomi terapan ini yang menggunakan teori untuk memecahkan masalah. Nah, ekonomi terapan ini adalah solusi dari kedua ekonomi yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ekonomi deskriptif dan ekonomi teori. Nah, ekonomi terapan ini memberikan solusi gitu yang memecahkan masalah dari ekonomi deskriptif dan juga ekonomi teori. Contohnya tadi harga BBM naik dan juga biaya transportasi juga naik, harga barang juga ikut naik. Nah, di ekonomi terapan ini memberikan solusi gitu untuk memecahkan masalah tersebut. Contohnya, kalau BBM naik, kita analisis nih kenapa gitu BBM itu bisa naik, atau juga biaya transportasi juga naik. Mungkin bisa jadi gitu ya, kalau pengiriman barang itu tidak menggunakan jasa transportasi, mungkin dengan beca kalau jaraknya dekat bisa jadi kan. Nah, kalau untuk jaraknya jauh mungkin kita menganalisis lagi yang tadi faktor penyebab kenaikan harga BBM. Nah, itu adalah pengertian dan contoh ekonomi terapan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah suatu yang harus dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup dan berkembang. Tentu saja ya, kita kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, mungkin kita tidak bisa berkembang gitu. Contohnya kebutuhan kita yang pertama itu makan. Kalau kebutuhan yang pertama itu makan tidak terpenuhi, mungkin kita akan menjadi sakit dan juga mudah terkena penyakit dan juga akan lemas. Pokoknya bakalan berdampak negatif untuk kita, dan sehingga kita tidak bisa berkembang. Dan juga kebutuhan manusia itu selalu berkembang gitu ya, setiap waktunya. Contohnya dari mulai kita lahir sampai kita umur sekarang gitu, kebutuhan kita tentu meningkat, semakin meningkat. Yang contohnya pas lahir, mungkin kita tidak membutuhkan handphone atau makan makanan juga tidak sebanyak yang bisa dimakan pada umur sekarang gitu. Sedangkan pada umur sekarang kita butuh handphone, kendaraan untuk ke sekolah, juga baju, pakaian, apalagi kalau wanita kan butuh bedak gitu atau parfum. Nah, itu contoh kebutuhan yang setiap detik, setiap harinya, setiap tahun mungkin selalu berkembang. Dan juga tentu saja ya, setiap orang dan zaman itu berbeda-beda gitu kebutuhannya. Contohnya yang tadi dari umur kita masih kecil sampai kita duduk di bangku kelas 10 SMA ini, kebutuhan kita itu berkembang dan juga mengikuti seiring berkembangnya zaman. Pas zaman ibu dulu gitu, pas waktu sekolah, di sekolah itu tidak diperbolehkan untuk membawa handphone. Otomatis kan orang tua tidak terlalu gitu memperhatikan anaknya membeli handphone. Sedangkan pada zaman sekarang banyak kok di sekolah-sekolah gitu yang menggunakan ujian menggunakan handphone. Otomatis kan orang tua itu harus membelikan anaknya handphone. Nah, itu contoh dari kebutuhan manusia yang selalu berkembang setiap orang dan setiap zamannya.
Nah, yang selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis kebutuhan terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Nah, kita akan bahas gitu satu persatunya. Yang pertama kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, rumah yang wajib terpenuhi. Ingat ya, kalau primer itu wajib terpenuhi. Sedangkan sekunder yaitu kebutuhan tambahan untuk kenyamanan. Contohnya, kita punya handphone nih, Android misalkan. Nah, kita itu ingin memiliki kebutuhan tambahan untuk kenyamanan kita. Jadi upgrade lah, beli handphone merek di atas Android. Contohnya iOS atau iPhone. Nah, itu adalah kebutuhan sekunder dan tidak wajib untuk dipenuhi. Yang ketiga, kebutuhan tersier yaitu kebutuhan mewah. Wah, dari kata mewah berarti itu hanya dipenuhi untuk orang-orang yang sumber dayanya lebih gitu, memiliki kelebihan. Dan itu sangat tidak wajib untuk dipenuhi kalau kita keterbatasan sumber daya. Nah, sekarang Ibu mau nanya, kenapa sih kebutuhan manusia itu tidak terbatas? Mungkin ya setiap orang itu yang tadi Ibu bilang, setiap orangnya itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, apalagi setiap berkembangnya zaman. Nah, masalah pokok ekonominya, kenapa kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas, yang akibatnya terjadi kelangkaan sehingga manusia harus membuat pilihan untuk memenuhi kebutuhan secara bijak. Contohnya yang tadi ya, yang punya uang 20.000 kamu lebih memilih beli makan atau beli kuota. Nah, di sini juga ada jenis kebutuhan menurut sifat. Yang pertama ada kebutuhan sifat menurut sifat jasmani untuk tubuh, contohnya pakaian, kerudung, celana. Dan juga yang kedua ada menurut sifat rohani untuk jiwa, contohnya kita kalau lagi gelisah gitu, apa yang kita butuhkan, contohnya sholat, membaca Al-Quran untuk yang agamanya Islam ya, atau refreshing gitu untuk menghilangkan sedikit rasa stres dalam pundak kita. Nah, itu adalah jenis kebutuhan menurut sifat. Nah, kembali lagi ya, sekarang kita akan membahas cara mengatasi kelangkaan sumber daya. Yang pertama yaitu gunakan secara efisiensi, gunakan secara baik. Mungkin lebih baik sumber dayanya kalian kalau punya uang lebih baik ditabung ya, daripada kita punya uang 5 juta nih langsung kita foya-foya beli baju lah, beli sepatu, beli apa yang harganya sangat mahal dan sehingga sumber daya itu habis dalam satu hari, sedangkan kita hidup tidak hanya satu kali gitu. Yang kedua substitusi, cara pengganti. Nah, ketika kita sudah jajan gitu, apa yang harus kita lakukan untuk mengganti atau menambah lagi sumber daya sehingga kita tidak akan kekurangan sumber daya. Cari penggantinya, contohnya membantu orang tua atau membantu pekerjaan, contohnya membantu pekerjaan orang yang sedang dagang atau freelance mungkin yang menambah kebutuhan kita, atau kalau dikasih orang tua menabung lagi mungkin bisa jadikan bagaimana caranya agar kita tidak kekurangan sumber daya. Dan juga yang terakhir caranya yaitu inovasi atau solusi baru. Kalau kita terbiasa hidup boros ya, mungkin kali ini setelah kalian mengikuti pembelajaran Ibu kali ini, kalian bisa memiliki inovasi atau solusi baru. Contohnya, kalau kalian setiap hari raya Idul Fitri gitu dikasih THR ya, biasanya sama keluarga, om atau saudara, yang biasanya kalian setelah mendapatkan uang THR tersebut langsung poya-poya belanja atau
hal yang lainnya, mungkin refreshing. Nah, setelah mengikuti pembelajaran Ibu kali ini, mungkin kalian mendapatkan solusi baru, yaitu caranya menabung simpan uang tersebut dan yang tadi saya Ibu jelaskan, kalian bisa memilih kebutuhan yang harus terpenuhi, sehingga kalian tidak membuang-buang sumber daya seperti membeli barang-barang yang tidak terlalu penting gitu. Kalian bisa memilih dan memilih kebutuhan dengan bijak gitu, jangan dihambur-hamburkan, karena sayang kan kalau kalian punya uang banyak tiba-tiba sehari aja habis, besoknya kalian akan merasa bingung gitu, kayak nyesel kenapa kemarin dihabisin gitu uangnya, kenapa nggak disisihkan buat hari-hari selanjutnya. Kan itu bisa gitu ditabung ya. Mungkin bagi kalian menabung itu adalah hal yang sangat sulit, kalian bisa menyimpannya dengan benda yang sulit untuk dibuka. Jadi kalian tidak bisa mengambil uang itu secara per hari gitu. Nah, mungkin dari pembahasan materi Ibu kali ini cukup sekian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sesi diskusi, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar ya, tentang kebutuhan dan ekonomi, kebutuhan sumber daya dan ekonomi. Insya Allah Ibu akan menjawabnya sesuai pengetahuan Ibu sendiri. Nah, selanjutnya Ibu punya kuis nih buat kalian yang untuk dijawab ya di kolom komentar di bawah. Yang pertama, kuisnya itu dari pembahasan yang tadi Ibu sudah jelaskan, yaitu yang pertama, nomor pertama, apa itu ekonomi deskriptif? Ayo coba, apa ekonomi deskriptif? Komen di bawah ya. Nah, yang kedua, apa bedanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Nah, ini soal yang jawabannya itu sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kalau kalian sudah menyimak, mungkin kalian bisa menjawabnya. Kalian boleh komen di kolom komentar. Yang ketiga, jelaskan contoh cara mengatasi kelangkaan sumber daya di kehidupan kalian. Contohnya boleh satu, kalian jelaskan bagaimana gitu cara mengatasi kelangkaannya. Yang tadi sudah Ibu jelaskan juga ya, semuanya kuis yang Ibu katakan itu isinya sudah Ibu jelaskan di pembahasan tadi. Nah, untuk pembelajaran kali ini mungkin cukup sekian hingga berakhir di kuis yang tadi. Semoga kalian dapat memahami yang Ibu sampaikan tadi. Sekarang kita ada di penghujung pembelajaran kali ini. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kali ini yaitu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara mengatur pemenuhan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas, sehingga menimbulkan kelangkaan. Akibatnya, manusia harus membuat pilihan dan menentukan prioritas dalam menggunakan sumber daya yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi seperti efisiensi dalam penggunaan sumber daya, substitusi dengan alternatif yang tersedia, serta inovasi untuk menciptakan cara-cara dalam memenuhi kebutuhan. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran geografi pada kali ini bersama Ibu Silvi Nopitasari. Mungkin Ibu harap gitu setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian yang memiliki kebiasaan boros atau menghambur-hamburkan sumber daya yang tidak penting, setelah mempelajari ini Ibu harap kalian bisa berkembang secara lebih baik lagi ke depannya ya. Sekian Ibu tutup pembelajaran kali ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.